Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Sampai ayat keberapa? Hah? 56. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Maka tiba-tiba halilintar menyambar kalian dan kalian menyaksikannya. Kemudian kami hidupkan atau bangkitkan kalian dari kematian kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan kepada kita tentang orang-orang pilihan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mungkin kalau di dalam Islam itu al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Lah Nabi Musa juga punya orang-orang pilihan sebanyak 12 orang. 12 orang pilihan Musa ini diajak oleh Musa untuk datang ke Bukit Saina mengambil Taurat sebagai undang-undang Bani Israel. Berangkatlah mereka semua, tapi karena perjalanan sangat jauh sekali, orang-orang ini tidak sanggup berjalan seperti halnya Nabi Musa yang Allah berikan kekuatan. Sehingga Musa bergegas duluan dan orang-orang pilihan ini menyusul. Lah ketika Nabi Musa sampai di Bukit Saina, maka Musa alaihi salatu wassalam berpuasa selama 30 hari. Ketika hendak membatalkan puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang dan memerintahkan Musa untuk meneruskan 10 hari lagi sehingga genap menjadi 40 malam.
Lah ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dan Taurat adalah satu di antara kitab-kitab langit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Di sana ada suhuf, di sana ada Taurat, ada Zabur, Injil dan Quran. Jadi Taurat ini turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Taurat dalam istilah orang di luar Islam adalah perjanjian lama. Kalau Injil itu disebut perjanjian baru. Lah ketika Musa sudah mendapatkan papan Taurat itu, barulah kemudian 12 orang pilihan ini baru sampai. Jadi setelah turun Taurat mereka baru sampai. Sehingga mereka tidak bisa menyaksikan bagaimana Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Dari sini kemudian mereka mulai lancang meminta kepada Musa alaihi salatu wassalam untuk dipertunjukkan Tuhannya. Mereka minta agar mereka bisa melihat Allah. Dari sini kisah dimulai. Allah mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ketika kalian berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tidak beriman dengan kenabianmu. Kami tidak beriman dengan kenabianmu sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Inilah kelancangan Bani Israel, orang-orang pilihan mereka kepada Musa. Maka mereka kemudian dihukum serta-merta pada waktu itu. Tiba-tiba permintaan itu langsung dibalas dengan azab. Tiba-tiba muncul halilintar dan membunuh mereka semuanya. Makanya Allah mengatakan, fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzur. Tiba-tiba datang halilintar menyambar kalian dan kalian menyaksikan kematian kalian sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada orang-orang pilihan Bani Israel karena meminta kepada Musa untuk diperlihatkan Rabbnya dalam rangka pembangkangan. Sengaja mereka membangkang Nabi Musa, makanya turun azab. Bicara tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah kita melihat Allah di bumi? Kalau seandainya tidak mungkin, kenapa pula Allah tidak bisa dilihat? Dan kapan kita bisa melihat Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala terlihat di bumi? Kita katakan mustahil dan tidak mungkin. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, tapi pandangan kita yang tidak sanggup melihatnya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat, makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa matahari saja. Anda lihat matahari, coba antum pelototi matahari itu 5 menit saja. Apa enggak merah itu? Langsung diinstal tuh maka mata antum. Matahari saja kita tidak sanggup bermenit-menit melihat. Itu baru makhluk Allah. Kalau matahari saja yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa Anda lihat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Matahari itu bukan tidak bisa dilihat, tapi kita tidak sanggup melihatnya. Kita hanya sanggup beberapa menit saja, habis itu silau. Itu terjadi kepada makhluk, maka kepada Allah mimbabil aula, tentu lebih utama dibandingkan kepada makhluknya sendiri. Dan sesuatu yang tidak bisa terlihat bukan berarti bendanya tidak ada. Angin saja, di sini ada kipas berapa ini? Kita bisa merasakan angin kipas ini ke badan kita. Tapi antum bisa melihat bentuk angin yang menerpa badan antum kan tidak bisa. Seperti apa bentuk angin itu? Itu pada makhluk itu.
Tapi bukan berarti kemudian kita katakan nggak ada angin. Buktinya ada, kan gitu, kita terasa. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu berarti bendanya tidak ada. Bendanya ada, cuman tidak bisa terlihat. Itu kepada makhluk tuh. Orang kesetrum mati, orang tidak bisa melihat setrum kayak apa gitu. Jadi intinya bahwa tidak sesuatu yang tidak bisa dilihat itu bukan berarti tidak ada bendanya. Ada bendanya tapi tidak sanggup kita melihatnya. Bahkan sekalipun seandainya kita datangkan alat canggih teknologi sekarang yang bisa melihat bakteri-bakteri itu saja terkadang tidak bisa melihat angin dengan alat yang canggih itu. Padahal itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Bagaimana zat yang menciptakannya? Maka tentu tidak bisa dilihat lagi. Dan zat Allah itu ada dan kita bisa rasakan keberadaannya dengan melihat ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ditambah-tambah ada riwayat dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah berkhutbah dan menyebutkan 4 perkara, semua tentang zat Allah. Salah satunya Nabi SAW menyebutnya, Innallaha la yanam wa la yanbaghi an yanam. Allah itu tidak tidur dan tidak layak bagi Allah itu tidur. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala tidur, hancur alam semesta ini. Karena bagaimanapun setiap hari Allah itu punya kesibukan. Yang ini diberikan rizki, yang ini dimiskinkan, yang ini dikayakan, yang ini dilaparkan, yang ini dikenyangkan, begitu seterusnya. Setiap hari itu ada kesibukan. Makanya ketika Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala tidur? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, berdirilah wahai Musa. Kemudian peganglah 2 mangkuk di kanan, tangan kanan dan kirimu, isi air mangkuk itu. Akhirnya Musa pun mengambil 2 mangkuk, kemudian dipegang seperti ini. Maka Allah katakan, tahan mangkuk itu. Lama-lama Musa ngantuk. Ya, karena kelamaan berdiri, pegang mangkuk itu, ngantuklah Nabi Musa ini. Akhirnya ngantuk, kena siut sedikit, tumpahlah mangkuk itu, kemudian jatuh, kemudian pecah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, kalau diriku ngantuk, maka kondisinya seperti dirimu. Alam ini akan hancur. Kemudian di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, ketika bicara tentang tabir Allah, kata Rasul, wa hijabuhun nur. Dalam riwayat hijabuhun nar. Dan tabirnya cahaya, dalam riwayat tabirnya api. Lau kasyafat, kalau seandainya tabir Allah tersingkap, la akhraqat ma bainas samawati wal ardh, maka akan terbakar, akan hancur antara langit dan bumi. Jadi di sini ada hikmah. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat? Ini rahmat dari Allah. Jadi kenapa Allah tidak bisa dilihat? Ini bentuk rahmat, sebenarnya kasih sayang Allah. Sebab kalau seandainya tabir Allah tersingkap, kita ini akan terbakar. Kita ini akan hancur, akan binasa gitu ya. Sehingga dengan ditabirnya Allah dari kita dan tabirnya Allah cahaya ataupun api, menunjukkan bahwa tidak terlihatnya Allah dengan kita itu dalam bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, anzur ilaika ya Rabb, aku ingin melihat wajah. Allah Subhanahu wa taala tidak menolak permintaan Musa, tapi Allah mengatakan, lan tarani, kau tidak bisa melihat. Kemudian sebagai bukti Allah tidak menolak permintaan Musa, bukan hanya mengatakan lan tarani, kau tidak bisa melihatku, tetapi kata Allah Azza wa Jalla, walakin dur ilal jabal, kau lihat gunung itu, gunung yang batu isinya itu gunung Tursina itu, kau lihat gunung itu.
fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau gunung itu tidak bergeming dari tempatnya, tidak hancur, kalau aku tampakkan kepada gunung itu, engkau akan melihat aku. Apa yang terjadi? Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Ketika Allah betul-betul menampakkan dirinya kepada gunung itu, apa yang terjadi? Hancur gunung itu. Gunung itu hancur. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya kepada gunung, seandainya Quran saja turun kepada gunung ini, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mutasaddi, bisa belah gunung itu karena takutnya kepada Allah. Apalagi Allah menampakkan kepada gunung itu, hancurlah gunung itu. Maka gunung itu hancur, Musa kaget dengan ledakannya, kemudian Musa pun pingsan. Falamma afaqa, ketika Musa sadar, dia mengatakan tubtu ilaika wa ana awwalul mu'min. Aku taubat ya Rabb, aku tidak akan meminta engkau melihat, aku melihat dirimu, dan aku orang yang pertama beriman kepadamu. Musa saja tidak sanggup melihat Allah gitu. Bahkan orang nomor satu, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dimi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha dan pernah berdialog dengan Allah tanpa penerjemah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah? Tidak. Ketika dilihat, hal ra'aita rabbaka ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu ketika Lailatul Mi'raj, di malam kau dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha? Maka Rasul mengatakan, tidak. Nurun inni ara, aku hanya melihat cahaya. Rasul hanya melihat tabirnya saja. Wajah Allah tidak bisa dilihat. Karena sekali lagi bahwa pertanyaan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita lihat, itu sebagai rahmat bagi kita. Kalau seandainya Allah tersingkap, hancur kita semuanya. Itu kasih sayang Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, ya, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kapan Allah terlihat? Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terlihat itu nanti di sorga. Dan ru'yatullah, bahwa seorang mukmin akan melihat Allah di sorga, itu nikmat terbesar yang pernah Allah anugerahkan di sorga. Jadi nikmat terbesar di sorga itu kita akan mendengar ucapan Allah langsung, kita akan didekatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala langsung, dan kita bisa melihat wajah Allah secara langsung. Itulah tiga nikmat terbesar di sorga. Didekatkan, mendengar kalamnya, dan melihat wajahnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala disabdakan oleh Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailata badri tamami la tudahuna syai'ah. Kata Rasul, kalian kelak di sorga akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat purnama, tidak berdesak-desakan sedikit pun. Bukan Allah seperti bulan, tidak. Di sini tasbihnya tasbih ru'ya. Sebagaimana kita melihat bulan tidak berdesak-desakan, nah begitu juga melihat Allah maksudnya. Bukan Allah seperti bulan, bukan begitu. Ya. Tapi di sini bagaimana Nabi SAW menyabdakan kepada kita, di antara ziyadatun nikmat, dan itu senikmat-nikmatnya kenikmatan sorga, adalah ru'yatullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dapat terlihat di sorga, tapi di dunia tidak. Anda tidak bisa melihat Allah. Makanya kalau ada orang yang mengaku melihat Allah, dustakan walaupun dalam mimpi. Dustakan. Allah tidak mungkin dilihat. La fi yaqadhah wa la fil manam. Baik ketika tersadar ataupun tertidur. Karena akidah ahli sunnah tidak mungkin Allah terlihat di dunia. Titik. Tidak ada koma lagi. Ya, tidak terlihat di dunia. Karena itu bentuk rahmat Allah kepada kita. Kalau Nabi saja tidak bisa melihat, apalagi kita. Makanya kalau seandainya ada orang mengaku mampu melihat Allah, dustakan itu. Yang dilihat bukan Allah. Bisa saja syaitan, bisa saja jin gitu ya. Sebagaimana yang sering saya jelaskan, pernah terjadi di Batam ini orang yang mengaku mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dustakan, dia sedang menipu. Ya, dia sedang menipu.
karena akan bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Ketika 12 Bani Israel sudah mati di sambar halilintar nih, maka Allah ingin tunjukkan kuasanya kepada mereka. "Tsumma ba'atsnakum." Kemudian kami bangkitkan kalian. Min ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk membangkitkan manusia pada hari kebangkitan. Di dunia saja Allah bisa membangkitkan orang mati, apalagi kelak pada hari tiupan sangkakala yang kedua, maka Allah lebih qadir, lebih sanggup lagi menghidupkan setelah kematian. Karena dahulu di zaman permulaan dakwah Rasul, orang-orang jahiliyah itu mengingkari adanya berbangkit. Mereka mengingkari, enggak mungkin lah kita dibangkitkan. Innama wa ma nuhli wa ma yuhlikuna illa dahr, yang menghancurkan kami ini waktu. Tidak mungkin orang itu akan dibangkitkan lagi. Yang disebut dengan kelompok Dahriyah itu, yang sekarang disebut dengan ateis gitu kan. Mereka mengingkari adanya kebangkitan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ba'atsnakum," kemudian kami bangkitkan kalian. Maksudnya di dunia, bukan di akhirat. Dan kisah Allah membangkitkan dari kematian di dunia ini dalam surah Al-Baqarah saja banyak. Salah satunya di sini kan, Allah menghidupkan 12 orang pilihan Bani Israel ketika meminta untuk diperlihatkan Allah disambar petir kemudian mati dan dihidupkan kembali. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, kisah Al-Baqarah sendiri. Kisah Al-Baqarah, kisah sapi betina. Ketika ada orang kaya mati, kemudian Bani Israel datang kepada Musa supaya diberitahu siapa pembunuhnya. Maka Musa mengatakan, sembelilah seekor sapi betina. Tapi karena mereka banyak cincong, banyak ngomong, banyak tanya, dipersulitlah mereka untuk mencari sapi betina. Tapi di ujung cerita mereka bisa membeli sapi itu walaupun dengan susah payah. Kemudian Musa memukulkan sebagian dari badan sapi itu, hidup lagi orang kaya ini. Kemudian Musa bertanya, "Man qatiluk?" Siapa pembunuh? Kemudian orang ini lirik, tuh yang bunuh saya. Habis itu mati lagi. Ya, jadi ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, kisah Nabi Uzair. Uzair tidak diwafatkan. Uzair itu cuman ditidurkan 1 abad. Ditidurkan 100 tahun. Pembahasannya bukan di Uzairnya, bukan, tetapi di keledainya. Dia kan bawa keledai, kemudian bawa makanan dan minuman. Makanan dan minumannya tidak berubah sama sekali. Padahal sudah 100 tahun tuh. Tidak berubah sama sekali, minumannya yang nggak basi, makanan yang nggak basi gitu ya. Masalahnya keledainya sudah mati. Jadi keledainya itu sudah hilang, sudah tinggal tulang belulang saja, daging kulitnya entah kemana gitu. Namanya keledai diikat, sementara Uzair tidur 100 tahun. Siapa yang ngasih makan, matilah kan itu. Nah, coba kalau antum tidak percaya, ikat kambing 100 tahun dan kasih makan. Nanti tinggal tulang-tulangnya saja kan gitu. Ketika Uzair melihat keledainya tinggal tulang belulang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghidupkan keledai itu di hadapan Uzair. Tiba-tiba tulangnya terangkai, jadilah tulang keledai. Kemudian datang dagingnya entah dari mana, datang kulitnya, jadilah keledai Uzair, dimasukkan ruh, tiba-tiba berteriak seolah kiamat bangkit. Kenapa? Wa'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya Uzair tahu Allah itu segala sesuatu maha mampu. Kenapa? Karena Uzair ketika melihat kota roboh itu, Uzair seolah-olah ragu-ragu. Kaifa yuhyi hadhillahu ba'da mautiha? Bagaimana mungkin Allah menghidupkan kota setelah hancur ini? Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan, keledai saja yang sudah mati bisa dihidupkan, apalagi kota gitu maksudnya. Maka ini kisah yang ketiga. Kemudian kisah yang keempat, kisah ketika Bani Israel terkena taun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut."
wa qila lahum mutu tsumma ahyahum. Tidakkah kau lihat Bani Israel itu yang mereka lari dari negerinya karena menghindar kematian? Karena negeri itu turun wabah taun, 70.000 Bani Israel mati di negeri itu terkena wabah taun. Akhirnya kemudian mereka pun lari, tidak mau terkena taun, yang selamatnya tidak mau tinggal di situ, lari ribuan orang. Makanya Allah mengatakan uluf, bukan alaf, uluf, ribuan jumlahnya, banyak sekali menghindari penyakit taun. Maka mereka pun ke lembah. Rupanya sampai di lembah, malaikat maut sudah nunggu. Kemudian malaikat maut mencabut nyawa mereka semua. Tidak mati karena taun, mati pula oleh malaikat maut. Mereka kan maunya menghindar dari kematian taun. Keluarlah dia ke daerah yang mereka inginkan di lembah. Rupanya malaikat maut sudah banyak berdiri di situ. Dari sini ada kaidah para ulama, al-hadaru la yamna'ul qadara. Menghindar dari kematian itu tidak mencegah takdir kematian. Anda tidak mati karena corona, bisa aja mati ditabrak sepeda ontel kan itu. Ya kan? Namanya takdir itu siapa yang tahu? Lah ketika orang ini sudah mati semuanya yang ingin menyelamatkan dari tahun ini, datang seorang nabi namanya Hazkiyah, dari nabi-nabi Bani Israel, Nabi Hazkiyah. Maka Nabi Hazkiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan orang-orang ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Hazkiyah, dihidupkan semuanya. Dan mereka pun beriman kepada nabinya belakangan. Ya kan? Dan ini kisah yang keempat, Allah menghidupkan setelah kematian. Kisah yang kelima masih dalam Al-Baqarah, kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika dia bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan dari kematian ya Rabb? Maka Allah mengatakan, ya Ibrahim, ambil 5 unggas jenis burung-burungan, entah ayam, entah apa yang bisa terbang lah, burung apa gitu kan, 5 unggas, kau potong-potong, kau potong kecil-kecil, dari paha, dari sayap, dari kaki, dari semua kau potong-potong semuanya. Potong-potongannya itu kau letakkan di semua gunung-gunung sana, kau pegang kepalanya satu-satu. Jadi Ibrahim hanya megang kepalanya saja, badannya sudah dipotong-potong, sudah disebar di mana-mana bukit, di mana-mana gunung tuh. Maka Allah mengatakan, "Summad uhunna ya'tinaka sa'ya." Kau panggil tuh badan-badannya tuh. Maka Ibrahim memanggil badan-badannya itu. Tiba-tiba melesat badannya dari semua bukit dan gunung, dan tidak ada yang salah dengan kepalanya. Yang ayam ya tidak gabung dengan merpati, ya ayam dengan ayam juga gitu ya. Jadi persis nyambung dengan binatang yang dipotongnya. Lah dari 5 kasus ini, termasuk di sini, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, bahwa kalau Allah sanggup menghidupkan dari kematian di dunia, maka Allah sanggup akan menghidupkan manusia di akhirat. Maka jangan pernah mengingkari hari kebangkitan. Allah sanggup menghidupkan di dunia. Bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup menghidupkan di akhirat? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu maha mampu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami naungi kalian dengan awan, dan kami turunkan kepada kalian al-manna dan salwa, makanan man dan juga salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan mereka tidak mendolimi kami, walakin kanu anfusahum yadlimun, mereka lah yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Jadi begini kisahnya, ini kisah lain. Jadi Bani Israel ketika mereka sudah sampai di perbatasan kota Ariha, Ariha itu kota tertua di dunia. Setelah Ariha itu Baitul Maqdis. Jadi pasukan Nabi Musa itu tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis kecuali harus melewati satu kota yang disebut dengan Ariha namanya. Kota tertua di dunia.
Sementara orang-orang di Ariha itu sudah dikuasai orang-orang Arab dari keturunan kaum Ad. Sudah ada orang-orang Amalikoh di situ. Jadi keturunan kaum Ad sudah menguasai Ariha. Sementara Nabi Musa tidak bisa ke Baitul Maqdis kecuali harus menyerang Ariha. Kalau tidak diserang Ariha, maka mereka tidak akan berhasil masuk Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengutus orang-orang pilihan yang 12 tadi itu, yang minta diperlihatkan Allah, kemudian disambar petir itu, kemudian mati dihidupkan lagi. Maka Musa mengutus 12 orang itu, kemudian disuruh mengintai seperti apa kekuatan orang-orang Amalikoh itu, orang-orang Arab, orang-orang keturunan kaum Ad yang menguasai Ariha itu. Kaget bukan kepalang, rupanya orangnya besar-besar, raksasa-raksasa, orang itu badannya gede-gede gitu, sementara Bani Israel kecil-kecil ya. Jadi akhirnya kemudian 12 orang ini melaporkan kepada Musa, Musa, kayaknya kita tidak bisa menang. Mereka kaum yang banyak, besar-besar, raksasa badannya, kita ini kecil-kecil mau lawan mereka katanya. Gimana kita akan menang? Kata Musa, kalian jangan menyebarkan berita ini kepada pasukan Bani Israel, nanti mereka ketakutan. Simpan rahasia ini. Rupanya dari 10 orang itu, dari 12 orang ini, 10 orang malah bercerita ke sana kemari. Akhirnya ketakutanlah pasukan ini. Yang 2 orang ini yang tidak bercerita, salah satunya adalah Yusha ibn Nun, dan satunya saya lupa namanya, tidak bercerita. Ini yang memegang amanah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya nanti Yusha ibn Nun akan menjadi penerus kenabian Nabi Musa, karena dia orang yang dipercaya Musa dan pemegang amanah. Tapi yang 10 orang pilihan ini cerita ke orang-orang, kita akan menghadapi kaum yang kuat, yang raksasa, yang ini. Takutlah akhirnya pasukan Bani Israel itu. Ketika Musa alaihi salatu wassalam betul-betul ingin menggerakkan pasukan Bani Israel, berkumpulan mereka di hadapan Musa dan mengatakan, ya Musa, kami sudah tahu kekuatan mereka, kami tidak akan menang. Kalau engkau ingin perang wahai Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kau berangkat sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua, kami duduk di sini, kami akan nonton siapa yang kalah, siapa yang menang katanya. Kami tidak sanggup. Kalau mau perang sendiri katanya. Dari sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka, berupa mereka diletakkan di bumi itu, mereka tidak bisa keluar karena mereka tidak mau diajak jihad, tidak mau membebaskan Baitul Maqdis, tidak mau melawan orang-orang Amalikoh yang menguasai Ariha. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan cara apa? Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun mereka linglung di situ, tidak bisa keluar. Sementara mereka tinggal di padang pasir. Tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada lembah, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Padang pasir, kering kelontang, lautan padang pasir. Apa yang mau dimakan? Apa yang mau diminum? Tidak ada naungan di atas kepala. Sementara mereka tidak bisa keluar. Makanya kalau antum pernah hidup di Timur Tengah itu, kemudian lihat padang pasir seolah-olah lautan tidak bertepi, bingung orang kalau udah nyasar di padang pasir itu mau kemana ya. Jadi mereka linglung, nggak bisa kemana-mana karena padang pasir semuanya. Makanya disebut Arduti dalam bahasa kita, negeri linglung. Mereka nggak bisa keluar dari situ. Lah ketika mereka tidak bisa keluar dari situ, dan itu akibat mereka tidak mau diajak jihad, mulailah mereka meminta kepada Musa alaihi salatu wassalam makanan. Musa, kita di padang pasir, apalah yang kita akan makan? Mintalah kepada Rabbmu makanan untuk kami. Maka Musa alaihi salatu wassalam memintakan kepada Allah, turunlah manna dan salwa. Itulah makanan mereka di padang pasir itu. Ada yang mengatakan manna itu umum. Bahasa Arabnya manna itu diambil dari manna yamunnu, artinya karunia. Artinya apapun yang dihajatkan oleh Bani Israel disediakan. Oh enak kan? Antum minta roti tidak ada, martabak ada, roti canai ada, apapun yang kita mau ada.
Itu namanya manna yamunnu gitu, kalau diartikan secara bahasa. Tapi ada juga yang mengatakan manna di sini artinya semacam burung. Jadi burung itu ya semacam unggas lah, ayam, mentok, pokoknya unggas-unggasan, burung-burung terbang. Tinggal tunjuk saja, jatuh tinggal makan. Ya. Kemudian salwa itu berupa buah-buahan yang ada minumannya, kalau diminum rasanya seperti madu. Itulah manna dan salwa. Jadi luar biasa, Allah berikan anugerah kepada mereka makanan langsung turun dari langit, manna dan salwa. Tapi mereka ingin minuman. Maka Musa alaihi salatu wassalam memukulkan tongkatnya di batu, keluarlah 12 mata air. Itulah minuman mereka di negeri itu. Kemudian mereka mengatakan, Musa, panas, nggak ada payung, nggak ada pohon, panas. Maka mereka mengatakan, ya Musa, lindungilah kepala-kepala kami dari matahari. Dari sini Allah katakan, wa dhallalna alaikumul ghamam. Kami berikan kepada kalian naungan awan. Oh, enak kurang apa kan? Mereka sudah tidak lagi terkena sinar matahari, sudah ada awan yang menaungi kepala mereka. Sudah ada makanan manna dan salwa, sudah ada minuman mata air. Kurang apa? Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, tinggal makan kalian dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak mendolimi kami, tapi mereka mendolimi mereka sendiri. Kenapa? Karena mulai kurang ajar kepada Musa alaihi salatu wassalam. Apa kurang ajarnya? Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Ya. Dan ketika mereka masuk ke sebuah negeri, ini diantara bagaimana Bani Israel ini kisah lain lagi ya, kisah lain. Tetapi nanti kisah yang nyambung dengan kisah Al-Baqarah 57 ini adalah Al-Baqarah 61. Nah, itu nyambung tuh ayatnya nanti, kisahnya itu. Jadi antara ayat 57 ke 61, nah itu nyambung. Nah, kita baca 61-nya baru kita naik ke atas. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami nampaknya bosan dimakan manna, makan salwa, makan daging burung, daging mentok, daging ayam. Bosan kami. Ya. Kami pengen lalap-lalapan. Ya, minta lalapan orang ini. Ya. Dikasih daging-dagingan, dikasih buah-buahan yang lezat, salwa. Mereka mengatakan apa? Lan nasbira ala ta'ami wahid. Kami tidak sabar, ini aja yang kita makan. Padahal mereka itu makan lo tidak nyari. Bukan mereka bekerja dulu nyari uang, kemudian dibelikan beras, dimasak. Enggak. Waktunya makan pagi sudah ada, waktunya makan siang sudah ada, waktunya makan sore sudah ada, waktunya makan malam sudah ada. Kurang apa enaknya itu? Tidak dituntut kerja, tidak dituntut apa, tinggal makan saja. Tapi mereka kaum yang tidak bersyukur. Mereka mengatakan, lan nasbira ala ta'ami wahid. Bosan kami dengan satu makanan ini. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Cobalah kau berdoa kepada Rabbmu wahai Musa, keluarkanlah sayur-sayuran dari bumi ini, mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Bayangkan, dari bawang-bawangan, ya kan? Pokoknya mereka minta lalapan yang sifatnya dari sayur-mayuran, ya. Mimbakliha dari sayur-mayuran, wa qithaiha wa dari kacang-kacangan, wa adasi wa basaliha dari bawang-bawangan. Bayangkan. Maka Musa mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Engkau memilih yang rendah pada Allah sudah kasih yang lebih baik. Allah kasih terbaik makanan ini karena Allah sendiri yang nurunkan dari langit. Kalian minta pula yang rendah. Kalau itu yang kalian minta, Musa mengatakan, ihbitu Misra. Itu di mana kota ada yang seperti itu, di mana desa ada, itu tinggal tanam tumbuh. Tapi makanan yang kalian makan gak ada di bumi ini, karena ini makanan dari langit masalahnya. Jadi Musa mengingatkan nikmat itu kepada Bani Israel. Tetapi apa yang terjadi? Wa dhuribat alaihimudz dhillah. Akhirnya mereka mengalami kehinaan, wal maskanah, kemiskinan lagi, wa ba'u bi ghadabi minallah, dan mereka harus menanggung murka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manna dan salwa itu hilang. Kemudian air juga mulai
kering. Akhirnya mereka makan ala kadarnya. Tadinya sudah kaya jadi miskin lagi. Nah, inilah rasakan, ini yang kalian mau kan? Nah, itu seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Ini yang kalian mau. Sudah Allah anugerahkan makanan enak, ini yang kalian mau makan nih. Maka Allah datangkan kemurkaan kepada mereka. Kenapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq, karena membunuh para nabi dengan tanpa ada hak yang dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya. Wa id qulna dkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadah wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Jadi ceritanya begini. Nabi Musa hidup selama 40 tahun di negeri linglung. Begitu juga Harun alaihi salam. Tapi Allah takdirkan keduanya wafat. Keduanya wafat di negeri ini. Belum berhasil merebut Baitul Maqdis, Musa dan Harun sudah wafat di negeri linglung selama 40 tahun itu. Akhirnya generasi para pengecut itu sudah mati juga. Datanglah anak-anak mereka. Lah anak-anak mereka ini akhirnya dididik oleh Yusha ibn Nun untuk menjadi para pemberani. Dan setelah kematian Musa, Bani Israel menyesal. Itulah terkadang ketika Nabi Musa di masa hidup mereka suka mengejek Musa, menghina Musa, bahkan sampai menyakiti Musa, sampai Rasul mengatakan rahimallah akhu Musa laqad udhiya katsiran fasabar. Semoga Allah merahmati saudara kita Musa, dia banyak diuji Bani Israel tapi dia sabar. Sabar Nabi Musa itu. Bayangkan difitnah oleh Bani Israel dengan berbagai macam fitnah. Sampai kepada masalah pribadi privasinya itu difitnah oleh Bani Israel. Ketika Musa tidak mau mandi bareng, kan kebiasaan Bani Israel kan suka mandi bareng kayak kita di desa-desa kan. Zaman bahula kan gitu ya. Belum di rumah itu belum ada kamar mandi, belum ada toilet jongkok, apalagi duduk gitu ya. Orang berak masih di tampak, masih di ini, kalau di orang-orang yang dekat laut, kalau di sungai ya di sungai gitu ya. Jam 3 pagi itu udah sibuk tuh orang nongkrong-nongkrong di pinggir sungai itu kan. Tah ngapain ya jam 3. Tapi yang jelas bahwa orang dulu itu kan biasa itu mandi di sungai rame-rame. Mana punya malu? Gak ada malu. Kalau sekarang antum sudah ngaji, malu lah. Kalau antum tak malu, tak ada malu lah. Kalau orang dulu kan biasa saja mandi. Antum mau pakai daleman saja, perempuan juga sama seperti itu gitu kan. Ya, makanya orang dulu itu banyak orang ngintip-ngintip di pohon-pohon pisang, di pohon-pohon mangga. Artinya apa? Karena kebiasaan orang dulu seperti itu. Artinya apalagi di zaman Nabi Musa kan yang tahu ratusan tahun yang silam ya kan. Di zaman kita kecil-kecil antum yang orang desa aja ngalami itu mandi di sungai. Apalagi di zaman Nabi Musa. Mereka mandi bareng di sungai. Tapi Musa itu punya sifat malu yang luar biasa. Tidak mau mandi rame-rame, dia mau sendiri aja. Disitulah difitnah. Jangan-jangan Nabi Musa badannya kayak banci, gitu. Tidak ada tenaganya, nggak ada ototnya. Gitu. Paling dia punya penyakit tuh di badannya, makanya nggak nyampur sama kita mandinya. Gitu. Kedengaran sama Nabi Musa. Musa sabar saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan membiarkan nabinya dihinakan oleh kaumnya kan. Man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi. Jangan lagi seorang nabi wali saja disakiti, Allah ngajak perang. Apalagi nabi. Maka ketika Nabi Musa mandi sendiri, diletakkan celana bajunya di atas batunya, Allah sengaja batu itu dibuat jalan. Batunya lari. Musa ngejar-ngejar batu karena pakaian di atas batu masalahnya. Ini kalau nggak dikejar pakaian saya di batu itu, bayangkan Allah buat batu itu berjalan. Dikejarnya batu itu karena mau ngambil pakaian, rupanya batu itu lari ke tengah-tengah Bani Israel yang sedang mandi. Otomatis Musa sedang mengejar batu kan gitu, telanjang gitu kan. Nampaklah sama di Bani Israel itu kan badan dia kan. Wow, ternyata badannya sangat indah, sangat steril, mulus, tidak ada penyakit. Rupanya yang kami tuduhkan kepada dia nggak benar katanya. Sampai masalah privasi mereka nuduh Nabi Musa itu. Bahkan ketika Nabi Harun meninggal, yang difitnah membunuh Harun itu adalah Musa. Padahal Nabi Musa ya, Nabi Harun yang meninggal wajar.
Tapi karena Harun lebih dicintai Bani Israel, ketika mereka tidak melihat kematian Harun, hanya dilihat Nabi Musa, mereka nuduh bahwa Musa membunuh Harun. Sampai ketika kematian Harun, dituduh Musa yang membunuh Harun abangnya. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan, rahimallah akhu Musa laqad udhiya katsiran fasabar. Sungguh Allah rahmati saudara kita Musa, dia banyak diuji Allah tetapi dia sabar. Ya kan? Lah akhirnya kemudian ketika azan ya, saya kira baik. Sampai di sini dan ada manfaatnya, kita lanjutkan minggu depan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.